Halo semua, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja, mata kuliah manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Samuel Glenasi Sialaga, NIM 170403165. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu modal kerja. Nah, modal kerja itu adalah suatu konsep yang sangat kompleks. Dalam praktik terbaiknya, banyak ditemukan di sejumlah manajer dan para pemilik perusahaan menemukan kesulitan ketika berupaya untuk menerjemahkan definisi tersebut ke dalam operasi bisnisnya. Nah, penggunaan dan tujuan modal kerja itu, penggunaan modal kerja akan mengakibatkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan dari modal kerja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Kemudian, dari mana saja sumber-sumber modal kerja? Yang pertama ada dari hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang terlihat laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Kemudian ada keuntungan dari penjualan surat berharga. Nah, maksudnya ini surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian ada penjualan aktiva tidak lancar, yaitu hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Kemudian ada penjualan saham dan obligasi. Nah, penjualan saham dan obligasi ini untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan, dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Kemudian di sini kita membahas jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, modal kerja permanen ini dibagi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitasnya. Yang kedua, modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Kemudian ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan menjadi modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim, dan modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungsi. Yang ketiga ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya seperti pemugakan buruh, banjir, perubahan ekonomi mendadak. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, faktor-faktornya itu antara lain ada tingkat pertumbuhan bisnis, sifat atau karakter bisnis, perubahan tingkat harga, kebijakan perkreditan, variasi musiman, kebijakan produksi, skala operasi, siklus bisnis, dan proses manufaktur. Kemudian di sini ada metode estimasi modal kerja. Nah, bagaimana mengestimasinya itu? Yang pertama bisa menghitung besarnya aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada menghitung besarnya utang lancar, yaitu kewajiban yang terjatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, akun yang termasuk dalam utang lancar antara lain utang dagang, utang yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Kemudian ada menghitung besarnya modal kerja, yaitu perhitungan ini dilakukan dengan pengurangan biasa, yaitu mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Kemudian ada perputaran modal kerja. Modal kerja dalam perusahaan akan selalu berputar sesuai dengan perputaran operasi perusahaan. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat modal diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja
melalui proses operasi sampai dana tersebut kembali menjadi kas. Semakin pendek proses operasi, maka semakin cepat tingkat perputaran modal kerjanya. Nah, di sini adalah perputaran modal kerja. Yang pertama, penjualan dengan kredit. Pertama kas, kemudian pembelian barang, terus penjualan itu ke piutang, lalu kas, penerimaan uang juga masuk kas. Baru yang kedua, penjualan dengan tunai, yaitu pembelian masuk ke kas, kemudian penjualan atau penerimaan barang juga masuk ke kas 2. Lalu yang ketiga ada pemutaran modal kerja pada barang industri, yaitu kas, kemudian ke proses produksi, upah buruh, dan material barang jadi, penjualan ke bank dan penerimaan uang masuk ke kas 2. Kemudian, bagaimana jika manajemen modal yang buruk itu terjadi? Nah, kerugiannya itu ada ketika terjadi krisis, perusahaan tidak terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar. Yang kedua, ada perusahaan tidak leluasa memberikan kredit bagi konsumennya. Yang ketiga, semua aktivitas perusahaan baik internal maupun eksternal tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, perusahaan akan menghadapi masalah likuiditas. Yang kelima, dengan minimnya modal dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Yang keenam, pengeluaran biaya yang besar mengakibatkan perusahaan bisa memiliki pinjaman bank dan hutang. Yang terakhir, pengembalian investasi di bawah standar yang telah ditentukan. Kemudian, jika manajemen modal yang baik itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Yang kedua, ada goodwill, yaitu modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan yang berkepentingan untuk melakukan pembayaran yang cepat dan karenanya membantu dalam menciptakan dan memelihara niat baik. Yang kedua, ada memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktu. Kemudian dari pinjaman menjadi mudah, yaitu perhatian memiliki modal kerja yang memadai, solvabilitas tinggi dan kredit yang baik sendiri dapat mengatur pinjaman dari bank dan lainnya dengan besar juga dan menguntungkan. Kemudian ada pasukan bahan baku secara teratur, dan yang terakhir pengembalian investasi yang cepat dan teratur akan cukup memungkinkan perhatian untuk membayar dengan cepat dan dividen reguler kepada investornya karena mungkin tidak banyak tekanan untuk membajak keuntungan. Nah, berikut adalah contoh perhitungan dari modal kerja. Nah, dalam tabel berikut dapat dilihat data-datanya. Kemudian, untuk soalnya yang pertama menghitung modal kerja tahun 2012 dan 2013. Yang kedua menetapkan perubahan modal. Yang ketiga menetapkan sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di sini. Soal yang pertama itu untuk modal kerja 2012 dan 2013. Harta lancarnya di total menjadi 870 juta dan utang lancarnya di total menjadi 500 juta. Kemudian modal kerjanya adalah 870 dikurang 500 menjadi 370. Kemudian begitu juga untuk modal kerja 2013. Nah, untuk kenaikan modal kerjanya dikurangi rupiah 545 juta dikurangi 370 juta menjadi 175 juta. Kemudian untuk soal nomor 2, penambahan modal kerja itu data-datanya seperti berikut. Nah, kemudian semuanya itu dapat ditotal menjadi ada total penambahan senilai 247.250.000. Kemudian untuk pengurangan modal kerjanya, datanya ada seperti pada presentasi. Kemudian total pengurangannya menjadi 72.250. Nah, perhitungan kenaikan modal kerjanya 247.250.000 dikurang 72.250.000 menjadi 175 juta. Kemudian ada sumber dan penggunaan modal kerja. Itu untuk menjawab soal nomor 3, yaitu datanya dapat dilihat pada presentasi, sehingga sumber modal kerjanya itu di total menjadi 475 juta. Nah, kemudian ada penggunaan modal kerja. Datanya dapat dilihat seperti presentasi, seperti kendaraan, penyewaan peralatan dan hipotek, di total menjadi 300 juta. Kemudian kenaikan modal kerjanya dapat di total yaitu 475 juta dikurang 300 juta menjadi 175 juta. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan, saya akan menjawab. Terima kasih kepada Saudara Glenn yang telah memberikan presentasinya. Di sini saya akan menanyakan dengan apakah kita dapat mengukur efektivitas modal kerja dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana periode dalam estimasi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari saudara Marsinta, yaitu dengan apa kita dapat mengukur efektivitas model kerja. Nah, di dalam mengadakan interpretasi dan analisa efektivitas model kerja suatu pekerjaan, seorang analisis keuangan memerlukan suatu ukuran tertentu. Nah, ukuran yang sering digunakan itu adalah rasio. Rasio adalah alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan finansial. Nah, contohnya itu seperti rasio neraca, rasio laporan laba, dan rasio antar laporan atau rasio interstatement. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Susan, yaitu bagaimana periode dalam estimasi kebutuhan modal kerja. Nah, makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama periode perputaran modal kerja itu tergantung pada beberapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen. Nah, perputaran barang dagangan akan lebih pendek daripada barang yang mengalami proses produksi. Sekian dari jawaban yang bisa saya berikan. Apakah jawaban dapat diterima? Terima kasih kepada saudara Glenn yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya telah dapat menerima jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, saudara Glenn. Saya dapat menerima. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.